everything to be equal and for everything to be fair. Hebat, terima kasih semuanya. Terima kasih. Apa Almighty kan kayak God Almighty, tapi ini kita jadi girl itu kayak diagungkan. Wanita juga. Ada yang bisa sebutkan satu? Walaupun wanita wanita juga mempunyai keberanian yang sama dengan para lelaki. Adalah menurut yang ada bodoh dan dapat dibusuk. Itulah realitas perempuan adat. Black is always in style, but now pink is always in style. So pink equals to women. We can make this happen. We can try to educate people. I mean, I myself, I have my own company. I'm actually a CEO. So a woman's founder, woman's entrepreneur is quite rare. But I mean, I want to be a sample. So for other women. So they're not scared to do something that they think is not possible. So woman is just not like a housewife, but women can also work. Women can also show their body, and women shouldn't be afraid of what people think they are. So that's why I write this pink is the new black, which means pink is the one that's on style and is always gonna be on style because people always wear black, right? Black is what people think is conventional. But pink is the new black because pink is the one that's new, the one that's actually forgotten, the one that people rarely wear. But now it's on style, and it's always gonna be on style. Ini dari komunitas Women's Putih Indonesia, yaitu fans tentang sepak bola wanita gitu kan. Terus udah itu kita mau di TV-TV swasta itu mereka menyiarkan lebih banyak tentang women soccer, semua tentang siarannya, tentang beritanya, jangan cuma laki-laki aja gitu loh. Dan kita juga punya tuntutan untuk PSSI untuk membenahi timnas perempuan. Ini mereka harus dapat kredit gitu. Jadinya inilah tuntutan kami. Jadi saya dulu sempat ngelatih anak-anak perempuan, tapi memang banyak dari masyarakat itu yang tidak memberikan ruang kepada anak-anak perempuan untuk bermain sepak bola. Sepak bola itu biasanya selalu diasosiasikan dengan laki-laki, padahal tidak. Olahraga itu bias gender. Tidak semua gender itu bisa ikut berolahraga, termasuk juga sepak bola. Jadi saya banyak ingin kepada masyarakat itu, katakanlah bolehkan anak-anak kalian untuk bermain sepak bola gitu. Let's girl kick the ball. Hentikan diskriminasi atas LGBT karena manusia adalah manusia terlepas dari apapun orientasi seksualnya. Terus maju perempuan bersatu. History has its eyes on us karena perempuan itu yang melahirkan semua anak di dunia. Jadi kita yang membuat sejarah. Our bodies, our minds, our choices, power means badan kita, pikiran kita dan pilihan kita itu power. What's power? Kekuatan. Jadi ini semua terserah kita mau gimana pun. This is us. No one can pick for us. Kayak nggak bisa dipilih sama orang lain. I want to marry him, not him. Itu artinya berarti beberapa perempuan di dunia ada perempuan yang harus menikah dengan lelaki yang dia tidak kenal, padahal dia suka dengan seorang yang lain. Yeah. Respect existence or expect resistance. Itu maksudnya kayak karena kita kayak we exist, jadi kayak you should kayak gimana ya, kayak value our information, terus kayak value us as human being. Jadi kayak jangan coba untuk ngelepasin kita, jangan coba untuk kayak nge-labelin kita gitu, karena kita kan sekarang kayak bersatu gitu. Kita harus coba untuk barengan sama-sama. I think this is an important event, first Women's March in a long time, biggest Women's March, and this actually says that Indonesia is a part of the international women's movement. This is also Indonesia as a part of the global movement for justice. I think this is a good start, and I think we should do it more often. This is actually a collaboration of many organizations and many movements, not just women's organizations, but all women, human rights, environmental groups. They can get together and talk about social justice. Saya ingin tahu, what is the meaning of include women in the sex? It's a lyric from Hamilton, and it's kayak about just including women in
general like situation. Yeah, that's it. Like in history, di sejarah kan dulu kayak kebanyakan yang figur populer itu kan manusia, laki-laki. Jadi di zaman sekarang kita mau perempuan untuk ikut di cerita sejarah Indonesia, sejarah dunia seperti itu. Perempuan tidak bisa jadi pimpinan agama. Apa pendapatmu? Itu enggak. Perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Kayaknya Nggak setuju sih sebenarnya, karena gini loh, kalau misalnya kan kita kan di sini untuk equality kan, berarti kita itu support semua orang, kayak semua gender yang ada, dan kalau misalnya kita bilang perempuan gak bisa memimpin atau apa, itu berarti that's very sexist, you know? Kita tahu juga kita semuanya manusia juga. Yeah, and like banyak banget like organization segala macam itu kan yang mimpin perempuan, dan itu malah sukses banget. Jadi kayak kata siapa perempuan gak bisa mimpin gitu loh. Banyak juga agama yang mulainya pas zaman yang dahulu kala gitu. Kan sekarang zaman udah berubah. Udah progresif. Jadi harusnya agama juga harus bisa nge-update. Bermaju dengan waktu juga nggak stick sama yang lama. Jadi kalau untuk Katolik misalnya, perempuan harus bisa jadi pastor. Harus. Karena nggak ada alasan mereka untuk nggak bisa, karena kita semua sama. Karena kadang-kadang peraturan seperti itu sebenarnya cuma dibuat supaya perempuan tuh nggak menyaingi laki-laki, tapi sekarang kan kita udah punya, we have more rights, kita udah hampir banyak sekali perempuan yang udah mempunyai pendidikan, dan kita pasti bisa. Juga kita nggak coba bilang kalau women are better than men ya, kayak we're saying that kita tuh bisa juga kayak laki-laki, tapi laki-laki juga ya kalau mau memimpin juga nggak apa-apa gitu. Exactly, equal. Just give us equal opportunities to show our that's all we want. abilities. Tapi kayak orang-orang they're just like kayak orang-orang yang bilang mereka nggak feminis, mereka itu kayak they don't really understand what feminism means. Because feminism is supporting both genders, supporting equality of both genders, not like kayak preferring one over the other. Kayak gitu lah pokoknya. Unless it's your sexuality. Matriarchy is as bad as patriarchy, I feel like. Kalau kalian dilahirkan lagi mau jadi perempuan atau laki-laki? Perempuan lah. I'm very senang dengan apa adanya. Tapi kan orang-orang kan berbeda. Jadi mungkin mereka mau jadi laki-laki. Mau jadi apa aja. Bisa jadi orang yang baik. Yang penting bisa jadi apa aja. Setara lah sama orang-orang lain. Nggak peduli sih perempuan apa laki-laki sebenarnya. Whether you're a male or female, you need to be proud of who you are. Good answer. Ini bisa dibaca man of quality is not afraid of equality. Ini artinya orang apalagi pria yang berkualitas itu nggak takut yang dengan nama equality. Jadi catcalling doesn't prove your masculinity. Jadi catcalling itu kan kayak misalnya orang kayak manggil-manggil kayak sweet, neng mau kemana neng gitu. Itu it's actually embarrassing yourself. Jadi itu kayak lo tuh nggak maskulin dengan lo melakukan kayak gitu. Lo tuh malah meremehkan orang yang lo gituin. Jadi lo jangan coba-coba kayak gitu. Lo jangan kira itu tuh asik, itu mainan, karena itu tuh pelecehan sebenarnya. However we dress, wherever we go, yes means yes and no means no. Jadi itu maksudnya kan cewek bisa berpakaian yang mengeluarkan kayak melihatkan kulitnya dia. Nah, banyak orang yang di catcall yang kayak tadi di cewek. Terus kan kayak kalau misalnya cewek bilang enggak dong jangan, harusnya tetap stop dong. Tapi kadang malah ada yang memaksa langsung kayak cewek kemana neng kan itu kayak melecehkan perempuan gitu loh. Hari ini saya menyebutkan waria transgender bukan lagi seperti apa yang kita dengar selama ini, tapi saya mencoba untuk membiasakan kita menyebut transgender perempuan dengan transpuan. Hari ini transpuan juga kita mulai sosialisasikan di media supaya teman-teman pers bisa mulai membahasakan identitas gender kita dengan benar, baik transpuan ataupun transmen yang mungkin hari ini kita sebut transki. Saya hari ini berdiri di sini, tentunya sudah selesai dengan penerimaan diri saya. Tapi penghakiman orang, apa yang orang paksakan terhadap kami
dengan apa yang bukan jiwa kami. Hari ini membuat kami sedari kecil ketika masih di bangku sekolah dasar sampai bahkan sudah selesai sekolah, kuliah, dan bekerja, setiap hari kami diperkosa, jiwa dan pikiran kami dipaksa menerima untuk sesuatu yang keseragaman. Saya sudah selesai dengan diri saya, tapi di luar sana setiap hari banyak sekali mereka yang kemudian baru mengenali dirinya berbeda dan tidak mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak tekanan, mendapatkan banyak bullying oleh karena orientasi seksualnya, karena identitas gendernya, karena orientasi, karena ekspresi gendernya. Kemudian mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Begitu mudahnya hari ini kita membuat diri kita menghakimi orang lain, tidak hanya karena orang lain yang berbeda perilakunya, tapi karena berbeda ekspresi gendernya seperti saya hari ini. Dan saya hari ini menyuarakan supaya pemerintah kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar memberikan penghidupan yang layak kepada semua warga negara Indonesia dan juga transpuan. Salam perjuangan. Terima kasih Kak Merlin. Actually, we only understand that there are sexes like female and male, but there's also what we call as gender. And gender is actually a lot of varying things. Like we have this thing called this gender fluid. That gender is actually a spectrum, not only like you female or male, but it's many things in between. So that's what we call as gender fluid. That's the meaning of this sign. Di Amerika ada Women's March di Amerika ketika Presiden Trump itu dilantik ya tanggal 21 Januari. Nah kita di Jakarta juga pingin bikin sesuatu untuk ya bersolidaritas lah sama teman-teman perempuan di sana. Karena kan sebenarnya di Amerika dan Indonesia sebenarnya ada irisan isu seperti kekerasan terhadap perempuan, pekerja perempuan dan trafficking, lalu persoalan land konflik tanah gitu. Jadi kita pingin bilang gitu ke masyarakat bahwa ini loh ada sekian banyak isu perempuan yang beririsan dengan isu global. Nah, di teman-teman di Jakarta Feminist Discussion Group itu 80% itu anak muda, terus pekerja swasta dan individu-individu yang justru bukan aktivis gitu. Jadi ini adalah acara pertama besar aksi yang dibuat oleh teman-teman dari grup itu, dan kita juga ngajak organisasi besar gitu seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan Indonesia, LBH Migrant Care gitu. Jadi sebenarnya kita berusaha ajak semua organisasi. Sejauh ini sih ada 33 organisasi yang mendukung. Itu dari PMS, karena selama ini PMS itu dijadikan semacam ejekan gitu loh, semacam kayak kalau perempuan lagi PMS tuh nggak stabil gitu, sebagai salah satu kelemahan perempuan gitu. Makanya kita mau pointing out kalau PMS itu tuh bukan kelemahan gitu, karena wanita itu adalah makhluk yang kuat. Kalau di rumah sih saya pengennya jadi pendapat saya lebih dihargainya sama seperti pendapat kakak saya yang laki-laki atau adik saya yang laki-laki dan pendapat papa saya yang juga laki-laki. Yang beragam dengan orientasi seksual dan keberagaman identitas atau ekspresi gender. My sign is about this. God created Adam and Eve and Steve and Ahmad and Asep, Basuki, Jono, Bonar, Anissa, Roni, Togar, Teresa, Made, Rizky, Gunadi, Muhammad, and Melissa. My sign talks about diversity, that God created all of us. Stronger kan banyak arti sebenarnya, kayak stronger, kayak saya mau ngomong aja kayak cewek. Saya nggak mau cewek dilihat lebih rendah aja sama cowok. Makanya saya kayak cewek juga bisa lebih hebat, cewek bisa lebih sukses daripada cowok gitu. Saya nggak mau lihat cowok-cowok atau ya orang-orang saya ngelihat cewek tuh lebih rendah gitu. Pokoknya kayak we're strong, kita mau maju. Dulu saya sama orang tua saya nggak boleh kuliah di luar negeri, katanya saya cewek, saya harus
deket-deket sama orang tua saya, tapi saya bisa bilang ke nyokap saya bakal maju, saya tetap bakal mau keluar negeri, saya bisa mandiri gitu. Ya, celana pendek, kan kita di negara tropis, kenapa kita nggak boleh celana pendek? Kenapa kita keluar pakai celana pendek harus dibilang cewek atau apa kayak ya catcall gitu, semacam pelecehan seksual, walaupun secara verbal itu juga itu termasuk pelecehan seksual, dan sebenarnya itu tuh bukan komplimen sama sekali, itu yang ada malah bikin ngeselin, bukan bikin seneng. Karena kalau misalnya apalagi di Indonesia yang aku sadarin banyak kasus-kasus pemerkosaan itu biasanya ceweknya yang disalahin. Kadang kalau misalnya ceweknya bajunya terlalu terbuka, itu dibilangnya pasti ya ceweknya bajunya jangan kebuka, kalau enggak ya itu salah mereka. Padahal kita punya kebebasan untuk memakai apa aja yang kita pengen pakai. Dan sebenarnya kalau misalnya victimnya yang disalahin, itu juga salah, karena yang salah yang memperkosa dong, bukan yang diperkosa. Jadi aku cuman nuker-nuker aja kata-kata orang yang don't get raped, jangan diperkosa, dan dia aja jadi don't rape, jangan memperkosa. Sri Kandi adalah LGBT apa ini? Jadi karena Sri Kandi itu kan salah satu tokoh di Mahabharata. Jadi Sri Kandi itu diceritakan merupakan seorang terlahir sebagai seorang perempuan, tetapi dia itu memiliki jiwa lelaki ya, dan dia itu dalam cerita Mahabharata di Indonesia, dia itu menikah akhirnya dengan Arjuna. Jadi seperti pernikahan gay gitu. Jadi Sri Kandi di sini merupakan salah satu lambang dari LGBT di kisah-kisah di Indonesia. Dulu tuh Khadijah itu punya usaha yang megang tuh dia. Jadi di keluarga mereka tuh, di keluarga dia sama Nabi Muhammad itu kayak dia yang in charge gitu loh, maksudnya yang ngurusin perusahaan nasionalnya dia. Jadi ya gitu. Dari situ sign ini tuh bisa muncul. Jadi Khadijah itu apa, powerful ya? Iya, maksudnya bukan seseorang yang maksudnya bukan perempuan yang harus di dapur gitulah maksudnya. Walaupun aku suka di dapur. Kamu ingin seperti Khadijah? Ya kalau aku sendiri sih, aku masih pengen kerja di dapur juga sih. Maksudnya pengen punya anak, ngurusin anak, itu juga hal yang pengen aku lakukan. Jadi ya aku pengen bisa semuanya. Ya, saya mewakili teman-teman perempuan dan juga saya perempuan di dalam tubuh saya ini, hapus diskriminasi terhadap perempuan dan transpuan. Itu aja. Apa artinya? Ini artinya yang waktu itu Trump bilang perempuan-perempuan yang berpendapat tuh nasty women. Jadi saya nasty women dan saya perjuangin hak-hak saya. Dan itu apa artinya? Kayak apa ya, buat ngasih tahu kalau isu yang kita march hari ini itu bukan karena kita berlebihan atau overreacting, karena emang ini penting buat semuanya. Saya kan berasal dari keluarga Batak ya, banyak banget orang-orang Batak itu perempuan harus tunduk di bawah laki-laki. Kita sebagai perempuan harus berani melawan tindak kekerasan tersebut. Karena saya termasuk kelompok minoritas di Indonesia, jadi saya merasa kalau saya banyak orang-orang tertentu itu rasis sama golongan minoritas, seperti saya misalnya, saya etnis Tionghoa, saya Katolik, dan saya itu perempuan, bukan berarti saya itu nggak bisa pemerintah menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat. Stop competing, start empowering. Maksudnya adalah budaya patriarki, misogini, dan seksisme dan segala macam membuat perempuan itu merasa bersaing dengan perempuan yang lain untuk mendapatkan privilege di male structure ini. Jadi aku pengen bawa pesan kalau perempuan-perempuan ini stop memblaming satu perempuan dan perempuan lain atas abuse yang mereka terima, kayak perempuan yang menutup aurat lebih, mereka kayak lagian sih seksi bajunya, makanya kena perkosa kayak gitu. Jadi stop judging, stop blaming, stop competing, start empowering. Kita harus ngedukung perempuan, kita harus nguatin, kita satu tim lah semuanya buat ngelawan male structure ini.